Hah, rasanya badanku pegal sekali. Edis meregangkan tangannya setelah kelelahan mengerjakan soal yang Angga berikan. Ia kembali menyandarkan punggungnya pada Angga. Lelaki itu memeluknya seraya menepuk kepala Edis karena bangga pacarnya itu akhirnya bisa menyelesaikan soal yang ia berikan. Coba kakak cek lagi, aku nggak tahu salah atau benar. Aku mau makan kuenya dulu, ya. Edis bangkit dari tempatnya, berpindah ke sofa mengambil sepotong roti yang Angga suguhkan kepadanya. Setelah 1 jam bet-kutat dengan Angka, akhirnya ia bisa bebas juga. Giliran Angga yang sedang meneliti hasil berpikirnya. Edis sudah tidak peduli lagi pekerjaannya benar atau tidak. Memandangi wajah serius Angga yang sedang meneliti pekerjaannya, ia jadi merasa terpesona oleh lelaki itu. Angga terlihat tampan saat sedang serius. Pantas jika pacarnya banyak disukai murid-murid di sekolahnya. Ia juga dulu sempat kagum kepada Angga sejak kelas 1. Angga menjadi kakak kelas di gerakan pramuka yang paling ganteng. Tangan Edis iseng. Ia tempelkan krim dari kue yang dimakannya ke ujung hidung Angga. Ia tertawa terbahak-bahak melihat penampilan lucu Angga karena ulahnya. Namun, lelaki itu masih sangat serius mengoreksi pekerjaan Edis. Melihat Angga yang tak mau merespon, Edis kembali nakal menempelkan krim kue ke pipi Angga. Edis, hentikan. Dalam mode serius, Angga memberikan peringatan. Tangan dan matanya masih fokus pada buku milik Edis. Kenapa? Ini lucu. Edis semakin melunjak karena Angga terlihat tak marah padanya. Semakin banyak krim yang Edis tempelkan membuatnya terus tertawa melihat wajah Angga dipenuhi krim. Akhirnya kesabaran Angga habis. Tangan Edis ditahannya, tubuh Edis dijatuhkan pada sofa. Ia menindih wanita iseng itu di bawahnya. Seketika tawa Edis langsung berhenti. Hehehe. Jangan marah dong, Kak. Edis meringis. Tanpa aba-aba, Angga menempelkan pipinya ke wajah Edis untuk menyapu krim di wajahnya. Aduh, Kak. Aku jadi ikut kotor. Edis berusaha mendorong Angga. Lelaki itu balas dendam menempelkan krim itu kembali padanya. Siapa yang mulai coba? Angga tak mau berhenti. Ia ingin krim itu berpindah pada Edis. Kan bercanda, Kak. Aduh, tolong. Aku jadi kotor. Ia merasa seperti memakai masker lengket krim kue. Kalau kotor kan kita bisa mandi bareng, goda Angga. Nggak mau. Edis kembali berusaha mendorong Angga. Kenapa? Pekerjaanmu benar semua loh, ucap Angga. Benarkah? Edis terkejut hampir tak percaya. Iya, sudah aku teliti dan benar semua. Angga menyunggingkan senyum. Aku tidak menyangka akhirnya bisa mengerjakannya. Terima kasih, Kak, ucapnya dengan senyuman lebar. Kayaknya kamu memang bersemangat untuk mendapatkan banyak hadiah, ya? Angga senyum-senyum. Ia melepaskan baju atasannya hingga menunjukkan dada bidangnya yang terpahat dengan baik hasil dari rajin berolahraga. Ia gunakan kaos miliknya untuk mengelap sisa krim yang masih menempel di wajah. Edis jadi punya firasat buruk. Ia tersenyum kaku mengingat kesepakatan mereka di awal. Apalagi melihat Angga melepaskan bajunya, ia jadi merasa takut. Di sisi lain, sebagai remaja yang penuh dengan rasa penasaran, terkadang ada sebersit keinginan untuk mengetahui hal-hal yang lebih jauh dari sekedar ciuman. Ia mencoba mengusir pikiran kotor yang terkadang muncul dalam otaknya. Kira-kira aku harus menciummu berapa lama dan di mana saja? Soalnya 10 soal kamu jawab benar semua. Angga semakin mendekatkan wajahnya, membuat Edis merasa gugup. Nggak dapat hadiah juga nggak apa-apa, Kak, tolak Edis. Ah, jangan begitu.
Aku juga mau memberi hadiah spesial untuk pacar yang pintar belajar. Angga kembali tersenyum. Ia mendaratkan ciuman di bibir Edis dengan lembut. Wanita itu memejamkan mata menyambut ciumannya. Beberapa kali bibir mereka saling berpagutan dengan sangat mesra. Angga mengalihkan ciumannya ke area pipi, Edis merambat ke area hidung, dagu, hingga ke area leher. Edis terus meronta merasa kegelian. Ia tidak bisa menahan tawanya setiap kali bibir Angga mengecupi sisi rahangnya, rasanya sangat geli. Aduh, Kak. Stop. Geli. Kenapa aku jadi seperti sedang dimakan? Angga menghentikan ciumannya, menatap mata Edis. Aku makan krim di wajahmu, bukan memakanmu, ucapnya. Wajah Edis langsung memerah. Tatapan mata Angga terlihat serius memandang fokus kepada Edis yang ada di bawahnya. Boleh nggak aku menciummu sampai habis? Edis tak memberi jawaban. Namun, diamnya Angga anggap sebagai persetujuan. Keduanya kembali memagut bibir satu sama lain. Ciuman yang mereka lakukan semakin memanas ditandai dengan napas keduanya yang saling tersengal serta des-empathan kecil yang mengiring di sela-sela ciuman mereka. Edis merasakan tangan Angga yang mulai menyusuri pinggangnya bergerak begitu lembut menyusup ke dalam pakaian yang dikenakannya. Ia menyadari sepenuhnya perbuatan Angga namun seakan terhipnotis untuk pasrah berada di bawah pemuda itu. Rasanya ia sudah gila membiarkan tangan Angga semakin menyusup. Mata Angga memandang sekilas ke arah Edis seolah sedang memastikan respon wanita itu. Melihat Edis yang terdiam, ia melanjutkan kegiatannya. Berak. Keromantisan keduanya terhenti saat terdengar suara benda terjatuh bersuara cukup keras. Mereka langsung panik saat Fabian berdiri di sana memergoki keduanya. Dengan canggung dan gugup, mereka memperbaiki posisi sebaik mungkin. Kepala mereka tertunduk, rasanya sangat malu kegiatan merek dipergoki oleh orang dewasa. Bisa kalian jelaskan apa yang baru saja kalian lihat? Fabian tampak syok melihat kelakuan putranya sendiri. Wajah Edis terlihat pucat. Ia tahu dirinya bersalah dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Angga yang melihatnya langsung menarik tangan Edis agar pergi bersamanya. Aku akan mengantarmu pulang. Biar besok aku bawakan tas milikmu, ucap Angga lirih. Kalian mau kemana? Fabian menahan tangan Angga. Putranya sangat tidak sopan bersikap di depan orang tua. Bahkan untuk suatu perkara yang salah, anak itu tidak mau berbesar hati menggakui kesalahannya. Apa urusanmu bertanya? Terserah kami mau pergi kemana, ucap Angga ketus. Ia tak menyangka ayahnya akan pulang hari itu. Kalau ia tahu, ia tidak akan mengajak Edis ke rumahnya. Apa urusanku? Ini rumahku dan aku ayahmu. Fabian meninggikan suaranya. Ia ingin menyadarkan putranya bahwa apapun yang terjadi, dirinya tetaplah seorang ayah bagi Angga yang harus dihormati. Kalau memang harus memarahiku, tunggu aku mengantar Edis pulang. Aku yang salah, jangan ikut marah di depan Edis. Dia tidak salah apa-apa. Aku yang mengundangnya ke rumah ini. Edis merasa tidak enak hati kepada ayah Angga. Ia ingin berbicara namun terlalu malu. Angga kembali menarik tangannya, membawanya pergi meninggalkan sang ayah begitu saja. Kak! Edis menghentikan tangan Angga yang sedari tadi terus menariknya. Mereka telah keluar dari kawasan apartemen Angga dan sampai di jalanan menuju asrama Edis. Jarak antara apartemen dengan sekolahan atau asrama memang cukup dekat. Melalui jalan pintas hanya memakan waktu 30 menit dengan berjalan kaki. Angga juga lebih suka jalan kaki daripada membawa motor atau mobil ke sekolah karena harus mengambil jalan memutar. Maaf sudah membuatmu mendengarkan hal yang tidak mengenakan hati, ucap Angga sembari mengacak rambutnya sendiri karena kesal.
Ia juga merasa malu di depan Edis karena kejadian sebelumnya. Bagaimana kalau kita makan dulu sebelum kamu kembali ke asrama? Tadi aku belum sempat membuatkanmu makanan, lanjutnya. Ia sungguh salah tingkah sejak kejadian tadi. Kamu tidak perlu minta maaf. Sebenarnya aku juga tidak merasa terganggu dengan ucapan ayahmu. Edis menundukkan kepalanya. Ia memainkan jemarinya untuk menyembunyikan rasa gugup. Bagaimanapun juga, hari ini pertama kalinya ia melakukan hal yang lebih jauh dari sekedar ciuman. Ia masih canggung dengan pengalamannya, apalagi langsung ketahuan oleh ayah pacarnya sendiri. Kamu bicara apa? Angga tak mengerti dengan jalan pikiran Edis. Edis mersi lengan Angga, menatapnya dengan tatapan sendu. Bagaimana kalau kita kembali ke rumahmu, kita minta maaf sama-sama kepada ayahmu? Tanyanya. Angga tidak habis pikir Edis bisa berkata begitu. Kenapa kita harus minta maaf? Aku rasa wajar, yang namanya pacaran pasti mesra-mesraan. Apa dia tidak pernah merasa muda? Angga terkekeh dengan kemauan Edis. Mungkin kita tidak merasa salah, tapi jika orang tua tidak merasa nyaman dengan perbuatan kita, bukankah lebih baik kita minta maaf? Kamu menyesal dengan yang tadi? Lirih Angga. Apa? Edis tak mendengar jelas ucapan Angga kepadanya. Ah, tidak apa-apa. Angga menggaruk kepalanya sendiri. Ia benar-benar bisa gila memikirkan kejadian tadi. Momen yang seharusnya sangat romantis rusak begitu saja dengan kehadiran ayahnya. Mereka bahkan jadi sangat canggung. Aku tidak mau meminta maaf kepadanya. Lebih baik kamu kembali dulu ke asrama, lanjutnya. Kak. Edis masih berusaha membujuk Angga. Angga menggeleng. Ia tetap merasa tidak bersalah kepada ayahnya. Biar nanti aku yang menghadapinya sendiri. Aku tidak apa-apa dimarahi, asalkan bukan kamu. Aku tidak terima dia juga ikut memarahimu. Menurutku hal yang wajar kalau seorang ayah marah melihat perbuatan kita. Aku rasa ayahku juga akan melakukan hal yang sama. Edis mencoba memahami situasi yang dihadapinya. Ia memikirkan perbuatan mereka memang hampir kelewat batas seandainya ayah Angga tidak datang. Angga tidak bisa berkata-kata mendengar perkataan Edis. Ia merasa pacarnya lebih memihak kepada ayahnya. Ya sudahlah. Aku akan mengantarmu pulang. Angga tak mau lagi membahas permasalahan tersebut. Ia kembali menarik tangan Edis agar berjalan melewati gang menuju asrama. Sesampainya di halaman asrama, ia melepaskan Edis untuk kembali masuk ke dalam. Sementara, dirinya akan kembali ke rumah. Tidak tahu mengapa rasanya sangat sulit untuk memperbaiki hubungan dengan ayahnya. Sebelumnya, berkat nasihat dari Edis, ia sedikit melunak kepada ayahnya. Hari ini kejadian kembali terulang, mereka harus kembali berselisih paham. Fabian merebahkan tubuhnya pada sandaran sofa. Dilonggarkannya lilitan dasi pada leher seraya menghela napas dalam-dalam. Menjadi orang tua di usia muda dan memiliki anak usia remaja sangat sulit. Apalagi setelah memergoki perbuatan putranya sendiri, ia jadi semakin khawatir dengan pergaulan Angga. Fabian sengaja mempercepat urusan bisnisnya di luar kota agar bisa cepat pulang. Ia membawakan hadiah sepatu baru homemade dari merek yang sangat Angga sukai. Katanya mereka sedang meluncurkan produk baru dalam jumlah terbatas, makanya Fabian langsung membelinya untuk Angga. Ia melirik ke arah meja, memperhatikan buku-buku yang masih berserakan di atas meja. Melihat apa yang ada di sana, ia rasa kedua anak itu sebelumnya sedang belajar bersama. Klik. Pintu apartemen terbuka. Angga berjalan masuk ke dalam dengan wajah merengut. Anak itu seperti malas kembali ke rumah seperti biasanya. Duduk di sini, aku ingin bicara. Pinta Fabian dengan nada sehalus mungkin.
Aku berdiri saja. Jiwa membantah Angga seakan selalu menjadi yang menguasai dirinya. Ia hanya ingin mendengarkan ocehan ayahnya tanpa harus mematuhinya. Jangan kamu pikir apa yang aku ucapkan tadi sedang memarahi kalian atau terutama kamu, Angga. Kamu laki-laki, mungkin tidak terlalu terpengaruh dengan pergaulan bebas. Seperti dugaan Angga, ayahnya membahas kejadian tadi. Ia akan berusaha menebalkan telinga agar tidak emosi. Papa tidak melarang kalian dekat atau pacaran, tapi setidaknya tahu batasan. Apalagi kalau kamu benar-benar mencintai Edis, seharusnya kamu menjaga dia. Kalian masih SMA, masih butuh waktu yang panjang untuk meraih cita-cita dan juga memperbanyak pengalaman hidup. Kalau terjadi apa-apa kepada kalian, terutama Edis, lalu bagaimana? Kasihan orang tua Edis yang sudah bersusah payah membesarkannya. Kalau Edis kenapa-napa, mereka pasti kecewa. Kalian juga baru fase cinta yang labil, belum tentu juga hubungan kalian bisa bertahan lama. Bagaimana kalau kalian tidak berjodoh? Kalian menikah dengan pasangan yang lain, bagaimana nasib Edis dengan suaminya nanti? Kamu jangan egois menjadi laki-laki, Angga. Hahaha. Angga terkekeh. Apa kamu sedang membicarakan tentang dirimu sendiri? Sindir Angga. Fabian terkejut putranya berani berkata tidak sopan seperti itu. Mama hamil waktu kalian masih lulus SMA, kan? Kenapa sekarang jadi sok mengatur pergaulanku? Angga. Mana ada orang yang seusia denganmu sudah memiliki anak sebesar aku kalau bukan karena hamil duluan? Jangan berlaga menasihati kalau diri sendiri pernah berbuat salah. Fabian menghela napas. Justru karena papa pernah merasakan sulitnya menjadi orang tua saat muda, aku tidak ingin kamu merasakannya juga. Ia meninggikan suaranya. Kamu pikir mudah memutuskan untuk membesarkan anak yang menjadi tanggung jawab seumur hidup? Napas Fabian sampai tersengal-sengal untuk memarahi Angga. Ia sangat murka dan ingin menghajar putranya sendiri yang sangat pembangkang. Kalau memang tidak ingin membesarkanku, kenapa dulu tidak diaborsi saja supaya aku tidak lahir? Berani kamu bicara seperti itu? Siapa yang tidak ingin membesarkanmu? Apa aku pernah mengatakannya? Kalau aku tidak mau membesarkanmu, untuk apa aku bekerja keras dan memberikan seluruh fasilitas terbaik untukmu? Bukan aku yang tidak mau menerimamu sebagai anak, tapi kamu yang tidak mau menerima kebaikan papa. Itu salahmu sendiri. Teriak Angga. Kalau saja papa tidak menyakiti mama, aku tidak akan sebenci ini kepadamu. Angga emosi. Ia berlari meninggalkan ayahnya menuju ke kamar yang terletak di lantai atas. Terdengar suara bantingan pintu sangat keras saat Angga naik. Fabian kembali merebahkan tubuhnya. Pikirannya jadi semrawut karena putranya sendiri. Ia hanya takut kesalahan yang pernah dilakukannya akan terulang oleh Angga. Fabian merasakan sendiri kerasnya perjuangan membesarkan anak saat baru lulus SMA. Bahkan orang tua istrinya yang cukup tidak peduli dengan kondisi kehamilan putrinya sendiri. Fabian bekerja serabutan setelah lulus SMA demi mencukupi kebutuhan anak istrinya yang juga masih dibantu orang tuanya. Saat-saat itu merupakan saat-saat terberat hingga akhirnya ia bisa jadi sesukses sekarang.